pagi. Tunggu dulu. Ken kabari. Becek-becek Ken guys. Guys, hari ini Kak Betty mau menyusurin Bali guys. Mau mengajak kalian melihat Bali secara virtual. Setelah pandemi, sebelum pandemi, setelah PPKM dan sebelum PPKM darurat, semuanya kita akan bahas secara tuntas dan menyeluruh setajam singlet. Kak Betty sekarang ada di tol guys, dan Kak Betty nggak megang kamera ini guys, dua tangan Kak Betty disetir guys. Oke, so ikutin terus. Kak Betty mau jalan kemana aja, mengabarkan berita dari TKP mana kepada kalian semua guys. Ikutin ya. Jangan lupa juga like, share, komen, subscribe, dan juga bunyikan lonceng. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan membantu perekonomian bangsa dan negara ini guys. Udah cocok itu ya. Oke, kalau gitu see you. Jadi kita sudah nyampe di ITDC guys, di Nusa Dua. Ini salah satu komplek hotel-hotel mewah, hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali. Sekarang kita masuk gerbangnya guys. Dan sebelum masuk itu biasanya ada pemeriksaan. Jadi kita belok kiri nih untuk melakukan pemeriksaan dulu guys. Setelah itu akan kakak sampaikan ke kalian dan kakak tunjukkan bagaimana kondisi TDC saat ini, yang biasanya rame, apakah masih rame ataukah sepi. Oke. Guys, jadi ini pemeriksaannya guys. Jadi untuk safety memang selalu dilakukan pemeriksaan, walaupun sebelum pandemi dan pandemi saat ini tetap dilakukan pemeriksaan guys. Dan pemeriksaan ini guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti bom atau terorisme segala macam guys. Karena ini kawasan elit untuk hotel-hotel yang bintang 5. Biasanya kalau presiden atau ada konferensi internasional, tamu-tamu, delegasi, diplomat dan presiden biasanya nginep di area ini guys, area ITDC namanya. Ini dikelola oleh BUMN ya guys. Ya. Mau ke ini Pak, Bali Collection ya. Terima kasih. Ya guys, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Hanya butuh kurang dari 1 menit untuk pemeriksaan. Sekarang kita menuju kawasan ITDC guys. Jadi kawasan ITDC ini biasanya selain konferensi internasional, konferensi nasional, banyak juga ini orang-orang lokal di sini yang jogging di sini guys. Ini sekarang pukul 10 WITA guys, sudah cukup terang benderang matahari di Bali guys. Kalian tahu kan, Bali itu kan pulau ya, jadi memang matahari sangat cepat muncul di sini guys. Nah ini kawasannya terlihat lengang ya guys. Lumayan sepi. Sebelum pandemi ini mobil-mobil akan seliweran guys di sini, ngantar-ngantar tamu ke hotel-hotel. Nah di sini ada banyak hotel, ada Westin, ada Laguna, ada Sofitel, banyak banget hotel-hotel bintang 5 di sini. Nah lurus ke sana itu mall ya guys, Mall Bali Collection namanya. Nah, kalau ini ada Laguna di sebelah kiri. Terus kita
kita ke kanan tapi guys. Ada Melia Bali juga guys. Kita ke kanan. Nah, di kanan ini ada Grand Bali, ada Hyatt, ada Novotel. Banyak banget. Di sini juga ada hospital loh guys. Sedikit kakak mau bercerita tentang pandemi yang ada di Indonesia. Kita tahu ya guys, kalau pandemi di Indonesia itu mulai terblow up oleh media itu di Maret 2020. Dan setelah pandemi itu memang banyak banget dampak-dampak yang terjadi, baik itu dampak secara ekonomi, secara sosial, politik ya guys. Dan saya yakin kalian semua juga mengalami dampak dari pandemi ini. Tapi percayalah, segala sesuatu itu terjadi bukan karena kebetulan guys. Jadi segala sesuatu itu terjadi karena ada alasan yang pasti akan indah pada waktunya. Seperti ada pelangi setelah hujan guys. Begitu kira-kira. Oke guys, kita akan menuju Jimbaran guys, melihat lagi objek-objek wisata yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan di Bali seperti apa. Kalau Nusa Dua ITDC begini adanya, ya sangat lengang ya guys. Kalau bisa dibilang ini mungkin kondisi paling terburuk yang pernah terjadi bagi pariwisata Bali guys. Karena ini memang tidak pernah terbayangkan sama setiap pelaku pariwisata. Jangankan pelaku pariwisata guys, bagi saya sendiri seorang wira swasta yang di bidang event organizer, saya juga tidak pernah membayangkan guys akan terjadi pandemi global seperti ini. Oke, kalau gitu kita lanjut nanti ke Jimbaran ya guys. Kak Betty akan lanjut menceritakan, memberitakan update-update kondisi Bali selama PPKM darurat. See you. Guys, jadi sekarang saya udah nyampe di Puja Mandala, salah satu objek wisata yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal di Indonesia. Biasanya ini bus-bus akan parkir di sini, bus-bus pariwisata. Sebelum pandemi mungkin ada lebih dari 10 bus pariwisata yang akan parkir di sini membawa wisatawan-wisatawan lokal untuk berkunjung ke Puja Mandala sebagai ikonik dari bentuknya toleransi di Indonesia. Kita bisa melihat Indonesia dari Puja Mandala guys. Jadi di sini ada rumah-rumah ibadah, baik itu masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, ada vihara, ada pura, dan semuanya sengaja dibangun menjadi simbol dari Bhinneka Tunggal Ikaan kita guys. Tapi karena PPKM darurat, jadi sekarang Puja Mandala ditutup untuk umum. Sangat disayangkan guys, ini kondisi yang terjadi saat ini setelah pandemi. Tapi kita harus tetap optimis, jangan pernah menyerah. Kita harus fight karena sesuatu itu terjadi karena untuk kebaikan kita guys. Jadi PPKM darurat ini harus sama-sama kita dukung supaya pandemi ini segera berakhir. Oke? See you. Guys, sekarang kita sudah memasuki area wisata di Jalan Kartika Plaza guys. Di sini biasanya sangat ramai guys dengan tamu-tamu baik itu lokal ataupun internasional. Di sebelah kiri kita ini ada mall. Ini ada Mall Lipo dan mallnya tutup guys. Biasanya di sini pejalan kaki, turis-turis banyak, terus toko
sangat concern banget dengan teman-teman kita di pariwisata. Kita tahu ini bukanlah hal yang sangat mudah untuk mereka dan juga untuk kita. Tapi kita harus tetap optimis. Ini demi kebaikan kita bersama. Kita dukung PPKM darurat supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi beraktivitas secara normal. Ekonomi juga normal, dapur mengepul dengan baik. Nah, ini salah satu mall favorit Kak Betty, Sentro guys, Discovery Mall. Kak Betty sering banget dulunya kesini. Ini juga tutup guys. Kak Betty sangat concern dengan teman-teman yang kerja di mall juga ya. Gimana ya? Sulit ya mengungkapkannya dengan kata-kata guys. Tapi ya ini demi kebaikan kita bersama, kembali lagi tetap bertahan. Ini memang nggak mudah ya, tapi ini juga bisa jadi pelajaran atau pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa kita harus bisa sedia payung sebelum hujan guys. Jadi itulah penting sekali pengetahuan kita, cara bagaimana memanage finansial kita, keuangan kita, sehingga dalam kondisi yang sesulit ini seperti pandemi COVID-19 ini kita bisa bertahan dan kita bisa terus bergerak, tetap produktif, melakukan aktivitas lain yang bisa kita lakukan. Apa saja guys kita lakukan, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Ini Kuta Square guys. Ini juga pusat perbelanjaan yang sering banget dikunjungi wisatawan, baik lokal ataupun internasional guys. Ini rata-rata tokonya tutup, walaupun untuk pusat perdagangan masih diperbolehkan untuk buka di PPKM darurat, tapi close-nya itu jam 8 malam guys. Ini ada beberapa yang buka, tapi lebih banyak tutup ya guys. Dan ini tutup udah sejak pandemi 2020 yang lalu. Sekarang kita masuk ke Pantai Kuta guys. Kita menuju Pantai Kuta. Saya sangat setuju banget dengan Nilu Jelantik guys. Kalau boleh saran sebenarnya untuk pantai, ya jangan ditutup ya, karena pantai itu bisa sebagai tempat kita juga untuk olahraga, refreshing, supaya nggak semakin buntu dan mumet ya kepala kita. Sudah nggak ada pekerjaan, terus nggak bisa ke tempat refreshing. Ini saran ya, kalau misalnya pemerintah daerah mendengar ini ya semoga dikabulkan. Gitu ya. Oke, ini Pantai Kuta yang biasanya rame lancar, motor di mana-mana parkir, sekarang kosong melompong gini guys. Ini kondisi yang terupdate PPKM darurat guys. Dan di sebelah kanan kita nanti kita akan lihat mall yang paling rame, mall yang paling terkenal di Bali saat ini itu Beachwalk guys. Nah, ini mallnya, dan mallnya juga tutup guys. Lihat guys, mallnya juga tutup guys. Mau nggak mau harus tutup guys, karena aturan di PPKM darurat itu mall tutup, karena di mall itu memang pusat keramaian guys ya. Lihat, tidak ada aktivitas, benar-benar lengang. Pantai Kutanya juga lengang, tidak ada orang. Mallnya juga tutup. Mau bilang apa lagi ya? Sebenarnya Kak Betty mengajak virtual ini sambil matanya agak berkaca-kaca ya guys. karena ini merupakan kondisi yang sangat sulit bagi semua orang. Tapi
tetap optimis, dan Kak Betty juga percaya kalian pasti akan tetap optimis. Kalau begitu sampai di sini dulu virtual jalan-jalannya, update tentang kondisi Bali sejak diberlakukannya PPKM darurat di tanggal 3 Juli 2021 guys. Tetap safe, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap prokes ya guys. Prokes itu sangat penting demi keselamatan keluarga kita dan teman kita dan semuanya. So, ikutin terus video Kak Betty. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng, karena subscribe itu gratis dan membantu perekonomian bangsa dan negara ini. Tetap semangat, stay safe, see you. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.